Terima kasih Anda telah memilih video ini dan sebelum Anda menyaksikan video kali ini, Anda harus subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Klik tulisan merah yang ada di bawah subscribe, yaitu subscribe, klik lonceng yang ada di sebelahnya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di tutorial pemrograman Visual Basic. Kita bisa membuka program Visual Basic dengan menekan tombol Start. Tekan Alt Program. Kita pilih yaitu adalah Microsoft Visual Basic 6 dan kita bisa mengklik Microsoft Visual Basic 6. Ya, ini dia tampilan awalnya. Cara lain di Start, kita ketikkan Visual Basic. Ya, maka bisa kita lihat sini Microsoft Visual Basic 6 ya. Untuk memulainya, bisa kita pilih di sini ada standar project atau standar exe. Bisa kita pilih. Ada juga sampai bawah yang lengkap komponennya, ada PB Enterprise. Untuk memulai kita tekan saja standar exe. Tekan open. Ya, bisa kita lihat ini adalah form 1 dimana kita bisa meletakkan berbagai jenis komponen yang ada pada form 1 ini. Contoh saja seperti ini. Ya, bisa kita delete. Di form 1 juga ada bagian menunya, ada close, maximize, dan minimize. Juga di sini yaitu adalah jendela untuk project form 1. Bisa kita perbesar. Ya. Bagaimana mengembalikannya? Hanya kita klik di bagian ujung sini untuk merestorenya kembali. Ya, seperti ini. Apabila terclose, ya, kita bisa memunculkannya lagi dengan mengklik form 1. Ya, seperti ini. Contoh saja kita masukkan sebuah komponen, sebuah tombol sini. Itu adalah command button. Pada saat kita memindahkannya akan tampak seperti patah-patah ya, karena tema dari Windows 7 tidak support dengan Microsoft Visual Basic 6 ya. Caranya mudah, kita minimize dulu, kita ganti, klik kanan, personalize, kita pilih yaitu temanya yaitu adalah Windows Basic ya. Ya, ini dia. Ya, akan tampak hilang ya tema aeronya. Kita close. Ya, maka akan mudah untuk pengerjaan project di Visual Basic 6 dengan tema ini. Sekarang kita bisa delete command 1 nya. Untuk pengenalan bagi form, bisa kita lihat di sini itu adalah properties dari form 1. Bisa kita ganti namanya. Misalnya kita ganti yaitu adalah form awal. Apabila menggunakan spasi dia akan error ya, tidak bisa. Jadi untuk mengakalinya kita menggunakan itu adalah undercross ya, form awal ini. Karena dia adalah bahasa pemrograman, tidak boleh menggunakan spasi. Selanjutnya di sini yaitu adalah back color untuk mengganti warna dari form 1. Contohnya kita ganti jadi warna biru, ya. Kita ganti warna biru. Sini juga ada palette, ya, warna merah. Sekarang kita bisa mencoba untuk merankan project untuk form 1 nih dengan menekan tombol Start Run, ya. Maka dia akan di-run ya. Form 1 tadi tidak ada apa-apa. Bisa kita close di sini, juga bisa kita stop. Ini dia. Stop. Ya, sama. Yang kedua itu adalah border style. Bisa kita ganti. Misalnya none, artinya tidak ada. Pixel single, hanya ada satu. Tombol close. Kembalikan yaitu adalah sizeable ya.
Di bawahnya itu adalah caption untuk mengganti tulisan form 1 sini. Berbeda dengan name, caption ini hanya sebuah teks yang ada pada tampilan. Bisa kita gantikan tulisan itu adalah form awal saya. Ya, maka menggunakan spasi juga tidak apa-apa ya, karena hanya sebuah teks yang akan ditampilkan pada form 1. Selanjutnya yaitu adalah control box ya. Pada sebuah form kita bisa mengganti control box dari true menjadi false ya. Artinya semua tombol yang ada di sini akan hilang ya. Kita kembalikan menjadi true ya, maka akan ada kembali. Selanjutnya kita ke properties icon. Ya, ini dia. Kita bisa memberikan sebuah gambar untuk sebuah form ya. Contohnya default di sini yaitu gambar kotak putih. Kita bisa menggantinya dengan menekan properties icon. Kita bisa pilih filenya. Di my document contohnya di sini ada T1 icon untuk esensi icon. Kita tekan open. Maka bisa kita lihat di sini akan terubah menjadi kotak warna ungu ya. Artinya ikonnya telah terganti. Coba kita play. Ya. Bisa kita lihat di ujung sini ya. Di form awal saya bisa kita lihat ikonnya telah berubah menjadi kotak berwarna ungu ya. Kita stop. Selanjutnya ke properti selanjutnya yaitu adalah max button. Dimana pada posisi awal max button adalah true, bisa kita ganti menjadi false. Artinya tombol max button pada form awal saya akan dimatikan ya. Coba kita play. Ya, maka tombol ini tidak bisa kita tekan ya. Stop. Bila kita keturukan kembali, kita play. Ya, bisa kita perbesar perkecil ya. Begitu juga untuk min button atau minimize button. Jika kita ganti menjadi false, maka tombol minimize pun tidak bisa ditekan ya. Ya, seperti ini. Kembalikan menjadi true. Kita ke selanjutnya yaitu adalah mouse pointer. Dimana properties ini dapat merubah posisi kursor apabila melintas di atas form 1 ini ya, form awal. Coba kita ganti dari default menjadi hourglass. Ya. Coba kita tes play. Ya, jadi pada saat mouse melintas akan menjadi loading atau hourglass ya. Ya, apabila keluar menjadi panah lagi, masuk menjadi hourglass ya. Kita ganti yang lain, misalnya yaitu adalah up arrow. Kita play. Ya. Maka pada saat mouse melintas akan berubah ya. Kembalikan menjadi default. Di bawahnya itu adalah movable. Apabila kita tekan menjadi false, maka pada saat kita play ya, tidak bisa kita pindahkan ya sama sekali ya. Hanya bisa kita perbesar, perkecil saja bisanya, tapi tidak bisa kita pindahkan. Apabila kita tekan kembali menjadi true, kita play, maka kita bisa memindah-mindahkannya kembali. Properti selanjutnya yaitu adalah picture. Ya, kita bisa memberikan background gambar untuk form awal saya ini ya, dengan menekan properties picture. Kita pilih filenya. Contohnya di my document ini gambar wallpaper Windows 8 dengan format JPEG. Coba kita buka, open. Maka bisa kita lihat di form awal akan terbentuk gambar ya sebagai backgroundnya. Gambar ini tidak otomatis mengikuti besar form, maka kita harus mengecilkan form agar pas dilihat ya. Coba kita play. Sedangkan apabila kita perbesar, ya, maka gambar tersebut tidak akan ikut besar ya. Selanjutnya yaitu adalah startup position, dimana kita bisa menggantinya. Yang pertama yaitu Windows Default, bisa kita ganti center of screen.
dimana pada saat kita play dia akan otomatis di tengah-tengah layar ya. Apabila default, ya, kita bisa menggantikan posisinya sesuai keinginan. Bisa dilihat di form layout, kita pindahkan ke kanan, maka pada saat di play dia akan keluar di kanan nih. Stop, pindahkan ke kiri bawah, ya di bawah juga ya. Kembalikan center of the screen, ya. Selanjutnya yaitu adalah visible, dimana dalam keadaan true artinya form awal ini dalam keadaan terlihat ya. Apabila kita ganti menjadi false, kita play, ya maka form awal tidak terlihat sama sekali ya. Coba kita ganti menjadi true, ya maka akan kembali terlihat. Selanjutnya yaitu adalah Windows state ya, dimana angka 0 artinya normal. Coba kita ganti di sini yaitu adalah Maximus ya. Jadi pada saat di play, form awal akan langsung Maximus ya, atau besar. Ya, kita lihat langsung besar. Coba kita ganti di sini minimize. Pada saat kita play, ya, maka form tersebut dalam keadaan minimize di bawah sini ya. Ya. Kita kembalikan menjadi normal kembali. Semua properties ini bisa kita tuliskan dalam sebuah script di dalam project Visual Basic ya. Dengan cara kita klik 2 kali saja pada form awal ini, ya. Maka bisa kita tuliskan script pada saat form ini di load ya, artinya form load. Penulisan script bukan di bawah sini, tapi kita tuliskan di dalam form loadnya. Artinya pada saat form awal ini di play load. Bisa kita tuliskan karena namanya di sini yaitu adalah form awal, maka kita tuliskan form awal dot. Apabila pengetikan benar maka akan keluar bantuan script ya. Apabila pengetikan salah, contoh L nya 2 kali, kita tekan dot ya atau titik, maka tidak akan keluar sama sekali bantuan ya, karena pengetikannya salah. Sekali kita ketik titik ya, kita pilih contohnya Windows tab ya, sama dengan 2 misalnya. Bisa kita perhatikan di sini angka 2 artinya Maximus ya. Walaupun di propertiesnya dalam keadaan 0, tapi pada saat di script di load at Windows tab dalam keadaan 2, maka pada saat kita play ya dia akan Maximus ya. Bisa kita beri komen atau tanda dengan petik 1, 2 artinya Maximus ya. Tanda petik 1 artinya menandakan komen pada script ya. Contoh lain kita bisa tuliskan form awal dot, bisa kita lihat di sini visible dalam keadaan true. Bisa kita pilih visible juga. Coba kita sekarang pilih yaitu adalah false, sama dengan false. Jadi pada saat di play ya form 1 tidak terlihat ya, karena dalam keadaan false. Apabila kita ganti lagi sama dengan true, pada saat di play ya maka akan terlihat kembali dan Maximus ya. Jendela script juga bisa kita perbesar dan perkecil dengan Maximus atau minimize. Ya, seperti ini. Apabila kita ingin menampilkan formnya kembali, kita klik 2 kali formnya. Untuk mengembalikan posisi awal, kita tekan lagi kembali tombol di atas ini ya, restore. Ya, maka akan kembali. Nah, sekarang bagaimana untuk menambahkan form yang lain ya? Jadi di dalam project Visual Basic kita bisa menambahkan banyak form ya, sesuai keinginan dengan cara mengklik add form di ujung sini. Jadi form bisa kita pilih awal yaitu adalah form open ya, maka otomatis terbentuk form baru ya dengan nama form 1. Bisa kita beri nama form kedua, dan calciumnya di sini yaitu adalah form 2.
juga bisa kita ganti warnanya, contohnya dengan warna merah. Ya. Tapi pada saat di play, ya, yang akan keluar yaitu adalah form 1 atau form awal. Bagaimana untuk menampilkan form yang kedua? Caranya mudah, kita menekan saja project. Kita pilih yaitu adalah project properties. Dan kita ganti di sini startup projectnya yaitu adalah form kedua. Oke, pada saat kita play, ya, maka yang akan keluar yaitu adalah form kedua ya. Untuk mengembalikannya, kita pilih lagi project properties, kita pilih form awal. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menghapus form? Kita hapus form kedua, kita klik saja, klik kanan. Kita pilih yaitu adalah remove form kedua ya. Pilih no ya, maka form kedua pun akan hilang ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menyimpan sebuah project ya? Kita tekan saja save ya, atau Ctrl S, save project. Kita pilih di my document. Biasakan untuk men-save sebuah project, kita akan membuat sebuah folder baru ya, agar file-filenya tidak terhambur. Contohnya project awal, kita bikin foldernya. Kita save di sini form awal dan kita save nama projectnya. Contohnya kita beri nama project belajar. Save. Dan akan muncul perintah source code control, kita pilih no saja. Ya. Maka sudah tersave filenya. Coba kita lihat di my document, di folder project awal. Ya, sini akan muncul file-filenya, file form awal dan file project belajar. Coba kita close. Untuk membukanya gampang saja, kita klik 2 kali saja project belajarnya. Ya, untuk memunculkannya kita klik 2 kali form awalnya. Ya, itulah dia tutorial bagaimana mengaplikasikan form pada Visual Basic. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini kita akan melanjutkan pengenalan tentang komponen pada Visual Basic. Contohnya pada form 1, kita lihat di bagian kanan ini adalah sebuah komponen atau tool-tool yang bisa kita gunakan masukkan ke dalam Visual Basic di form 1 ini ya. Kita lihat yang pertama ini ada pointer untuk kembali ke mouse-nya. Yang kedua adalah picture box. Tuh, bikin sebuah kotak. Kita lihat di properties-nya. Sini itu adalah kita pilih di bagian picture. Pilih gambarnya, my document contohnya. Ya. Bisa kita lihat di sini ada gambar mobil-mobilan ya. Kita delete. Selanjutnya yaitu adalah label. Ya. Dimana akan kita bisa memberikan sebuah nama. Contohnya yaitu nama saya. Maka pemberian tulisan nama saya itu di bagian caption, bukan di bagian name ya. Karena ini adalah untuk bahasa pemrogramannya di label 1. Bila kita memberikan spasi, kali akan error ya, tidak boleh. Bisa kita ganti, contohnya adalah label nama ya. Juga bisa kita ganti right di alignmentnya, center, left ya. Dan kita bisa ganti di sini yaitu adalah back style-nya. Kita bisa pilih yaitu adalah transparan ya, agar terlihat transparan dengan background belakangnya. Bisa kita ganti di bagian for color untuk warna dari fontnya. Contohnya kita pilih merah, red merah ya.
Kita pilih di sini juga untuk fontnya juga bisa. Yang tebal 14. Ya, karena nama saya akan terlihat besar ya. Play. Juga bisa untuk pemberian script. Jadi kita klik 2 kali pada form 1, bukan pada label 1 tapi pada form 1. Ya. Pada saat form load, kita bisa memberikan untuk label nama, kita tuliskan di sini. Label nama dot. Karena di sini adalah bagian caption, jadi kita ganti namanya. Kita tuliskan caption. Sama dengan contohnya adalah nama Anda, saya petik 2 kali. Tuliskan di sini contohnya adalah Reza Andrea. Jadi pada saat di play di form 1 di play, ya, maka tulisan nama saya akan berubah menjadi Reza Andrea ya. Jadi pemberian script bukan pada label nama tapi pada form load ya. Hapus. Selanjutnya yaitu adalah komponen text box ya. Ya, kita klik. Maka kita akan mendapatkan txt1 dengan nama txt1 untuk text box ya. Sama seperti nama saya. Kita ganti di sini contohnya bukan di bagian caption untuk teks tapi di bagian properties txt. Contohnya kita ganti di sini adalah alamat saya. Ya. Maka otomatis terganti alamat saya ini. Kita ganti juga right center ya. Juga bisa kita ganti di sini adalah tipenya flat, akan kotak aja, 3D, kan ada efek bayangan. Untuk fontnya dan warnanya juga bisa kita ganti. Contohnya for colornya di sini warna hijau, dan fontnya juga bisa kita ganti 14. Calibri. Oke. Ya. Juga bisa kita memberikan script pada form 1. Maka kita ketikkan, karena di sini namanya yaitu adalah txt1. Maka kita ketikkan txt1 dot, bukan caption tapi adalah txt ya. Sama dengan alamatnya, petik 2. Contohnya Jalan Bengkuring. Jadi pada saat kita play, ya, maka Reza Andrea di sini adalah Jalan Bengkuring. Karena dia sebuah text box, maka kita bisa menghapusnya dan kita juga bisa mengetikkan lagi. Ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya bagaimana untuk menduplikat sebuah komponen yang sudah ada kita tuliskan di form 1 ini ya. Caranya mudah. Contoh saja kita klik alamat saya ini, kita copy dan kita paste. Ya, akan muncul peringatan. Jangan kita yes tapi kita pilih yaitu adalah no. Ya, maka akan terduplikat. Contoh ini juga, copy, paste. Jangan pilih yes tapi pilih no. Pada saat kita play, maka yang terganti hanya Reza Andrea dan Jalan Bengkuring ini. Kenapa demikian? Karena di sini label nama dan di sini itu adalah script label 1 dan ini txt2. Dia akan otomatis terubah pada saat kita paste untuk komponen yang terduplikat ya. Jadi pada saat label nama di copy dan dipaste akan kembali default yaitu label 1.
Karena pada saat di script tidak ada label 1, maka yang hanya terganti yaitu untuk label nama saja. Ketikkan di sini label 1 dot caption sama dengan Raden ya. Jadi pada saat di play ya, maka label 1 akan berubah menjadi Raden. Begitu juga untuk txt2, bisa kita kopikan saja. Pasti kita ganti di sini txt2 dan kita tuliskan di sini contohnya yaitu adalah umur 23 tahun. Pada saat kita play, ya, maka akan berubah juga ya. Apabila kita mendelete sebuah komponen dan kita play, ya, maka akan muncul perintah debug ya. Karena kita sudah menuliskan script untuk txt2 tadi, karena sudah kita mendelete-nya dan scriptnya masih ada, maka akan muncul perintah debug atau error ya. Maka bisa kita hapus scriptnya dan kita play seperti ini. Juga bisa kita undo ya, untuk mengembalikan scriptnya, maka akan kembali script yang tadi. Bisa juga redo untuk menghilangkannya kembali. Komponen selanjutnya yaitu adalah frame. Kita buat ya, frame dimana untuk menggrup sebuah atau beberapa komponen menjadi satu. Contohnya saja kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Kita cut, masukkan ke dalam sini. Ya, jadi kita bisa memindahkannya sekaligus dengan frame ini. Play, ya. Karena di sini namanya frame 1, bisa kita juga memberikan script pada form 1. Coba saja kita tuliskan di sini frame 1 dot. Kita akan membuatnya menghilang, maka visible sama dengan false. Artinya pada saat di play dia akan hilang. Play, ya, maka seluruh teks yang di sini juga akan hilang ya, dan labelnya juga akan hilang karena kita tuliskan frame-nya hilang. Apabila kita ganti di sini itu adalah true, play, ya, akan muncul ya. Ingin menghapusnya, komponen selanjutnya yaitu adalah command button. Ini adalah sebuah tombol untuk mengeksekusi perintah lainnya. Bisa kita lihat di sini, namanya itu adalah command 1 dan captionnya command 1. Bisa kita ganti di sini tombol OK misalnya. Ya. Maka command 1 dan tulisannya itu adalah tombol OK. Kita play. Karena tidak ada script apa-apa pada tombol ini, maka tidak jadi apa-apa ya. Untuk memberikan scriptnya bisa kita klik 2 kali pada tombol 1. Ya, maka private sub command 1 klik, artinya pada saat ditekan ya. Kita beri scriptnya. Contohnya frame 1 dot visible false. Jadi pada saat ditekan tombol 1, maka frame 1 ini akan menghilang. Coba kita play, tekan tombol A, ya, akan hilang ya. Bila ingin menambahkan tombol yang lain, kita bisa copy saja, paste, no,
beri nama tombol 2 misalnya. Kita berikan script, maka akan muncul otomatis yaitu command 2 ya, tombol 2. Kopikan saja. Contohnya kita ganti di sini true. Ya, jadi pada saat kita play hilang muncul lagi. Ya, seperti itu dia. Komponen selanjutnya itu adalah checkbox. Kita bikin checkbox. Misalnya kita tuliskan di sini itu adalah laki-laki. Kopikan saja, paste, no. Beri nama perempuan. Ya. Jadi checkbox pada saat kita play dia bisa memberikan tanda contreng ya untuk laki-laki dan perempuan ini. Hanya kita ganti captionnya saja, sedangkan namanya tetap cek 1 dan cek 2. Contohnya saja, kita tekan tombol OK untuk memberikan script. Kita tuliskan contohnya cek 1. Apabila penulisannya benar akan muncul bantuan. Kita tuliskan yaitu adalah volume 1. Artinya checkbox 1 pada saat ditekan tombol OK dia akan muncul sebuah contreng. Kita play. Ya, jika kita lihat pada saat tombol OK ditekan maka frame 1 menghilang dan cek 1 akan tercek ya. Ya, seperti itu dia. Bisa juga kita kopikan untuk tombol 2. Kita bikin cek 2 nya juga volume 1 ya. Ya, seperti itu dia. Volume juga bisa kita lihat di properties sebelah kanan. Ya, dimana 0 itu tidak tercek, sedangkan 1 itu tercek, dan 2 itu adalah terkunci atau lock ya, grayed. Komponen selanjutnya yaitu adalah option button. Kita buat contohnya di sini menikah, paste saja, dan belum menikah. Berbeda dengan checkbox, option button hanya bisa dipilih salah satu saja ya. Ya, dengan checkbox bisa dua-duanya. Jika kita lihat pada option 1 dan caption menikah, jika kita lihat di sini yaitu adalah volume-nya. Berbeda dengan checkbox yang volume-nya adalah 1 dan 0 dan 2. Sedangkan untuk option button volume-nya adalah true dan false ya. Ya, seperti ini. Kita tidak bisa memberikan 2 true untuk 2 option button. Ya, maka hanya salah satu yang akan true dan satunya akan false ya. Komponen selanjutnya itu adalah combo box ya. Kita buat dimana ada sebuah pilihan menu untuk drop down untuk combo box. Contohnya kita hilangkan di sini teksnya.
dan kita pilih di sini yaitu adalah listnya. Ya, kita tuliskan contohnya di sini L, enter, dan P. Nantinya pada saat ditekan drop down nya, maka akan keluar tulisan L dan P. Coba kita coba. Ya, ini untuk memudahkan inputan untuk jenis kelamin L dan P. Sama seperti dengan list box. Juga ada bagian listnya, sama ya. Selanjutnya itu adalah untuk komponen scroll bar ya. Ada dua komponen, yaitu adalah horizontal dan vertikal ya. Selanjutnya adalah komponen timer untuk memberikan sebuah animasi biasanya. Komponen timer ini pada saat kita play dia tidak terlihat sama sekali, hanya untuk memberikan delay atau animasi pada sebuah teks atau gambar. Komponen selanjutnya itu adalah image, sama seperti picture, bisa menambahkan sebuah gambar. Pilih propertiesnya picture. Ya, dia otomatis akan menampilkan gambarnya. Bisa untuk background. Pada Visual Basic kita bisa menambahkan komponen lain dengan mengklik kanan pada generalnya, komponen. Ya, bisa kita lihat beberapa komponen yang sudah terinstall ya, atau aktif control. Apabila Anda telah menginstal beberapa program, juga dia akan menambahkan otomatis ya. Contohnya di sini adalah software flash. Apabila Anda pernah menginstal sebuah program flash, contohnya kita tambahkan di sini to chart contohnya. Oke. Ya, maka akan muncul sebuah komponen baru, itu adalah chart. Ya, maka akan tampil sebuah grafik batang. Apabila komponen itu sedang kita pakai, kita tidak bisa menghapusnya. Contoh saja, tekan komponen lagi. Dan kita hilangkan contrengnya. Ya, tidak bisa dihapus karena sedang digunakan. Jadi kita harus mendelete-nya dulu. Dan kita akan menghapusnya dari komponen yang ada di sini. Ya, seperti itu dia. Selanjutnya itu adalah menu untuk form editor dengan cara mengklik kanan di bagian atas ini. Akan muncul sebuah jendela baru, yaitu adalah form editor, dimana kita bisa mengunci posisi dari komponen-komponen yang telah kita letakkan ya. Contohnya ini kita beri lock, maka dia tidak bisa kita pindah-pindahkan lagi ya, karena dalam keadaan terkunci. Bisa terlock? Ya, tidak bisa, karena dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa kita memberikan posisinya di mana, apakah di belakang atau di depan, dan memberikan send back. Ya. Tapi beberapa komponen tidak bisa bertindisan dengan yang berbeda komponennya. Contohnya
ini, seperti bisa dengan ini. Kita ingin pindahkan ke belakang, dia tidak bisa karena dia berbeda jenis komponennya. Ya, itulah dia introduction tentang komponen yang ada di Visual Basic. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan variabel di dalam Visual Basic dan bagaimana cara mengoperasikan algoritma if-else dalam Visual Basic. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan pada form pertama yaitu adalah form input. Bisa dilihat ini adalah tampilan untuk form input, di mana terdapat tampilan untuk menginputkan nama depan, nama belakang, jurusan, jenis kelamin laki-laki perempuan serta nilai, dan tombol cetak nilai. Sedangkan di form cetak bisa kita lihat adalah di mana form yang akan keluar pada saat ditekan tombol cetak nilai, atau bisa dibilang sebagai form untuk report, di mana pada saat nama depan nama belakang diisikan akan ditampilkan di label nama, dan pada saat diisi jenis kelamin laki-laki perempuan akan ditampilkan di label jenis kelamin, dan pada saat diisikan nilai dalam bentuk angka akan ditampilkan dalam bentuk huruf di label nilai. Sedangkan di bawahnya, di label jurusan akan tampil setelah diinputkan di jenis jurusannya. Dan bisa kita lihat pada form cetak nilai, terdapat tombol kembali untuk kembali ke form input. Nah, pertama-tama untuk memberikan scriptnya, kita berikan script pada cetak nilai. Kita klik 2 kali tombol cetak nilai, dan kita akan memberikan sebuah script untuk menampilkan form cetak nilai. Bisa kita lihat di form cetak nilai memiliki nama form cetak. Maka kita berikan script pada tombol cetak nilai, kita tuliskan yaitu adalah form cetak .show. Ya. Maka pada saat kita play, pada saat ditekan cetak nilai, ya akan tampil form cetak nilai. Tetapi form input tidak hilang. Maka perlu kita tambahkan script onload me. Jadi pada saat kita play, kita tekan cetak nilai, ya, maka form input akan hilang. Berbeda pada saat onload me tidak ada. Begitu juga untuk form cetak. Pada tombol kembali, kita tuliskan untuk kembalikan melihat form input. Maka kita tulis form input .show, dan kita tuliskan unlock me. Ya. Coba kita play, cetak nilai, ya, kembali, ya seperti itu dia. Sekarang bagaimana untuk memberikan batasan input karakter pada nama depan dan nama belakang? Caranya mudah, kita klik saja txt nama 1. Kita pilih di sini yaitu adalah max length. Ya. Dari 0 kita gantikan di sini contohnya adalah 6. Dan nama belakang juga 6. Maka pada saat kita play, batas karakter kita inputkan yaitu adalah 6 karakter. Coba kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila kita tekan lagi, ya, maka tidak akan keluar. Begitu juga untuk nama belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, batasnya hanya 6 karakter. Selanjutnya bagaimana untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang agar bisa ditampilkan di form cetak nilai menjadi satu nama, ya.
Caranya mudah. Pertama-tama perlu kita perhatikan nama form ini yaitu adalah form cetak, dan nama label ini yaitu adalah label nama. Maka pada tombol cetak nilai kita berikan script form cetak dot label nama dot caption. Karena kita akan mengganti teksnya, maka dot caption sama dengan, dan perlu kita perhatikan di sini namanya itu adalah txt nama 1 dan txt nama 2. Maka kita ketikkan txt nama 1 dot txt dan txt nama 2 dot txt. Fungsi dan adalah untuk menggabungkan dua karakter pada txt nama 1 dan txt nama 2. Kita play, kita berikan nama depan, contohnya itu adalah Reza, dan nama belakangnya itu adalah Andrea. Cetak nilai, ya. Maka bisa kita lihat label nama sudah tergabung ya, Reza Andrea. Tetapi tidak ada spasi, maka kita perlu menambahkan spasi dengan memberikan tanda dan lagi, dan petik 2. Kita berikan spasi ya. Lalu kita play, Reza Andrea. Ya, maka nama Reza Andrea sudah terspasi ya, karena di sini kita berikan sebuah spasi. Jadi perlu kita pahami tanda dan untuk menggabungkan karakter ya. Selanjutnya, bagaimana untuk mengisi label jenis kelamin. Pada saat diklik salah satu pada option button laki-laki dan perempuan, maka yang perlu kita lakukan yaitu adalah mendeklarasikan sebuah variabel baru. Tuliskan di atas dim jenis kelamin as string. Artinya jenis kelamin, variabel jenis kelamin yaitu bertipe variabel string atau karakter. Maka pada saat ditekan tombol cetak nilai, kita tuliskan dengan logika if, jika di sini yaitu namanya option 1, jika option 1 dot value sama dengan true, then jenis kelamin sama dengan laki-laki. And if. Ya. Jadi pada saat option 1 dalam keadaan true atau diklik, maka jenis kelamin yaitu adalah laki-laki. Kita kopikan saja. Kita pastikan pada saat option 2 value-nya adalah true, maka jenis kelamin yaitu adalah perempuan. Selanjutnya bisa kita lihat pada form cetak dan label jenis kelamin, maka kita tuliskan di sini form cetak dot label jenis kelamin dot caption sama dengan variabel jenis kelamin. Ya, maka variabel jenis kelamin akan ditampilkan pada label jenis kelamin di form cetak.
Coba kita play. Pada saat kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, cetak, maka bisa kita lihat jenis kelamin laki-laki ya, perempuan, ya perempuan. Selanjutnya, bagaimana untuk memberikan cetak nilai di label jurusan ya. Pada saat dipilih di sini SI, maka pada saat ditekan cetak nilai di label jurusan akan tertulis sistem informasi. Yaitu adalah deklarasi variabel untuk jenis jurusan. S-string. Bisa kita lihat di sini dengan nama combo jurusan. Maka kita tuliskan jika combo jurusan .txt sama dengan TI dan karena kita sudah mendeklarasikannya tadi yaitu adalah jenis jurusan, maka kita tuliskan jenis jurusan sama dengan teknik informatika. Kita kopikan saja, pastikan jika dia SI maka dia adalah sistem informasi. Pastikan jika dia MI manajemen informatika. Dan kita perhatikan di sini di label jurusan pada form cetak nilai, maka kita tuliskan di sini form cetak dot label jurusan dot caption sama dengan jenis jurusan. Ya, jadi memakai logika yang sama seperti jenis kelamin ya. Coba sekarang kita play, pilih jurusannya, contohnya MI, cetak nilai, ya, maka bisa tertulis ya manajemen informatika. Lalu bagaimana untuk menambahkan karakter pada variabel ini? Contohnya kita tuliskan di sini. Kepala jurusan. Jangan lupa simbol dan ya. Kita play. TI cetak nilai ya. Kepala jurusan teknik informatika. Nah, selanjutnya untuk text box nilai kita berikan max length-nya yaitu adalah 3. Karena batas nilai adalah 100 ya, memiliki karakter 3. Dan kita tuliskan pada teks awalnya yaitu adalah 0 untuk nilai awalnya. Selanjutnya kita deklarasikan lagi variabel baru dim nilai S double ya. Jadi variabel nilai memiliki tipe double atau bilangan berkoma.
Nah, sekarang kita ketikkan nilai sama dengan, karena di sini yaitu adalah txt nilai, maka kita tuliskan txt nilai.txt. Untuk mengkonvert dari tipe sebuah txt atau string menjadi sebuah tipe data yang angka atau double, maka kita tuliskan di sini yaitu adalah csing. Ya, maka txt pada txt nilai akan dirubah variabelnya atau tipe datanya menjadi sebuah angka. Kita tuliskan logikanya. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, bisa kita berikan tanda kurung agar terlihat mudah dipahami. Dan nah, sekarang bagaimana untuk merubah nilai di atas atau sama dengan 80 menjadi nilai A? Maka kita tuliskan variabel baru dengan nama nilai huruf. Sama dengan A. Kita kopikan saja. Untuk batas nilai yang lain, karena if-nya bergabung atau if di bawah if, maka kita tuliskan di sini yaitu adalah else if. Nilai adalah 70 B. Kita kopikan. Nilainya C. Untuk 50 D. Dan nilai selain itu nilainya adalah E. Kita tutup dengan NIF. Jadi logikanya agak sedikit berbeda dengan sebelumnya yang if langsung NIF. Karena ada kondisi berbeda untuk if-nya, maka kita menggunakan yaitu adalah else if dan else ditutup dengan NIF. Jadi pada saat nilainya dimasukkan nantinya yaitu adalah 69, maka yang ditampilkan yaitu adalah nilai C. Tinggal kita buka di form cetak nilai, di nilai huruf dengan nama label nilai. Maka kita ketikkan di sini form cetak label nilai dot caption sama dengan nilai huruf. Jadi berhati-hati apabila penulisan variabel salah. Dalam Visual Basic, variabel tidak case sensitive. Dia akan berubah sesuai apa yang kita deklarasikan pertama kali di awal dim ya. Apabila di sini n-nya besar, maka apabila kita menuliskan di bawahnya dia akan otomatis besar juga apabila penulisannya benar. Sekarang coba kita play. Nama depan Reza Andrea, belakang Andrea, jurusannya yaitu adalah MI, laki-laki, dengan nilai yaitu ada 79. Cetak nilai ya.
kita bisa lihat Reza Andrea laki-laki nilai huruf, dan sini manajemen informatika. Tampak di sini tidak terlihat ya, karena di sini kita belum panjangkan labelnya agar muat. Kita coba dengan angka 68. Ya. Maka terlihat ya, nama Reza Andrea, jenis kelamin laki-laki, nilai hurufnya adalah C, dan kepala jurusan teknik informatika. Apabila kita tekan kembali, maka dia akan hilang kembali. Ya, itulah dia tutorial bagaimana membuat form inputan dan form cetak pada Visual Basic serta logika if else dan else if. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.